Sampai di Pelawangan Sembalun, kami pun beristirahat sebentar dan memulai packing dan melanjutkan perjalanan menuju Danau Segara Anak. Waktu itu hari sudah menjelang siang. Sobat Traveler, kita udah beres packing, terus makan siang, istirahat juga udah cukup. Sekarang kita akan menuju ke Danau Sigaranak. Ya kira-kira ke Danau Sigaranak memerlukan waktu 4 jam. Yuk, ke sana yuk. Melipir punggungan berbatu dan melewati beberapa bukit, ternyata perjalanan menuju Danau Segaranak pun tidak sama sekali mudah. Butuh kurang lebih 5 jam untuk sampai di danau tersebut. Jalur dari Pelawangan Sembalun menuju Danau Segara Anak ini termasuk jalur yang ekstrim karena turunan yang curam dan banyak bebatuan. Sampai-sampai ada jalur yang harus memegang tali yang kuat. Kalau tidak kuat, bayangkan saja bagaimana kejadiannya. Sudah melewati turunan yang curam dan berbatu, kami menemukan jembatan dengan sungai yang kering. Jalur sungai yang terlihat sudah lama tidak tersentuh aliran sungai. Perjalanan setelah itu tidak terlalu berbahaya, tapi sangatlah panjang. Alhamdulillah, udah kelihatan tuh Danau Sigaranak. Cuman masih agak samar karena tutupan kabut. Supaya nggak penasaran, kita ke sana aja yuk. Jelang matahari terbenam, sampailah kami di Danau Segara Anak dengan kondisi yang sudah sangat kelelahan. Alhamdulillah, Sobat Traveler, sekarang sudah jam 5. Kita udah sampai di Danau Segara Anak. Nah, sekarang kita akan bermalam di sini istirahat. Total, besok kita akan pulang. Kita akan membangun tenda di sini. Oke, kita bangun tenda dulu. Di sini, kami langsung mendirikan tenda untuk beristirahat dan juga sambil menyiapkan makan malam. Karena sudah sangat lelah usai summit ke puncak Gunung Rinjani, kami memilih tidur cepat usai makan malam. Cuaca cerah menyambut hari dengan cukup sempurna. Begitu bangun dan keluar tenda, terlihat Gunung Barujari sedikit tersapu oleh kabut tipis, sebelum kemudian benar-benar tampak seutuhnya. Pagi Sobat Traveler, sekarang jam 7 lewat. Kita disuguhkan oleh danau yang sangat indah banget, seger banget pokoknya. Pagi-pagi keluar dari tenda langsung melihat pemandangan yang indah. Terbayarkan oleh capek yang kemarin. Waduh, kemarin tuh dari Pelawangan 4 kita menuju Danau Sigaranak itu luar biasa. Dari jalur Pelawangan 4 sampai Danau Sigaranak, perjalanan itu sangat jauh, kurang lebih 5 jam. Dengan disuguhkan jalur yang emang naik turun, terus luka-liku masuk hutan. Dan ditambah lagi kemarin kita mendapatkan kisah yang kurang enak. Kita kehabisan air karena emang Gunung Rinjani ini kebetulan sedang ramai sekali. Jadi kami tidak kebagian air di mata air, sehingga kami kekurangan air. Dan kebetulan waktu itu pas di dekat jembatan kita memutuskan untuk mencoba bertanya pada porter apakah porter bisa menyediakan air, atau kalau misalkan dia mau dibayar sih kita bayar gitu kan. Akhirnya kita tanya, porter itu mau, akhirnya kita beli air. Alhamdulillah kita mendapatkan air minum dari porter tersebut. Nah, setelah mendapatkan air minum kita udah mulai agak segar kembali tuh. Nah, dari situ kita langsung lanjutkan sampai ke sini pukul 4:30. Alhamdulillah sangat benar-benar senang banget lihat danau ini, karena emang menenangkan banget ya ketemu Danau Sigaranak ini. Dan setelah itu kita langsung beres-beres packing, kita bangun tenda kembali dan makan. Setelah itu kita berendam air panas. Nah itu tuh obat terbaik. Setelah capek, badan udah lemes banget, terus kita berendam di air panas 1 jam 2 jam lah kita berendam, full body kita rendaman. Di situ
fisik kita mulai kembali agak segar ya. Setelah itu baru kita kembali ke camp, istirahat, dan inilah pagi-paginya indah banget. Nah setelah ini kita akan sarapan, kita akan packing, kita akan pulang kembali via Torean. Mudah-mudahan jalur pulang kita ini nggak terlalu drama seperti kemarin. Semoga lancar, tidak ada gangguan apa-apa. Di beberapa sudut tepian danau, tampak beberapa orang pengunjung dan pendaki sedang memancing ikan yang memang banyak hidup di Danau Segara Anak. Memancing ikan di danau memang menjadi salah satu aktivitas yang seru dan mengasihkan di sini. Hasilnya pun bisa langsung diolah. Ikan segar sangat nikmat dimakan di tempat yang begitu indah dan cantik. Setelah puas di Danau Segara Anak, kami pun bersiap-siap untuk pulang lewat jalur Torean. Danau Segara Anak tetap menjadi pesona yang tak pernah pudar di Taman Nasional Gunung Rinjani. Oke, Sobat Traveler, sampai di sini nih istirahat kita di Danau Segara Anak. Kita akan pulang melalui via jalur Torean, ya Mas Wasim ya. Itu berapa lama kita sampai ke base camp atau pintu rimba? Mungkin sekitar 10 jaman lah. 10 jam, berarti sekarang kita start jam 9 lewat ya? Berarti sampai kira-kira Sore atau menjelang maghrib. Oke, berarti mudah-mudahan sampai di sana cuaca cerah, tidak ada hambatan, selamat sampai tujuan. Oke, Mas Wasim, cabut dulu. Kebanyakan pendaki menganggap jalur Torean sebagai jalur petualangan yang sesungguhnya bagi mereka yang menapaki puncak Gunung Rinjani. Jalur Torean adalah jalan singkat yang digunakan masyarakat lokal untuk memancing dan selain itu menjadi tempat mandi air panas sebagai pengobatan. Ini dia Bang Safir ya, salah satu teman kita dari Lombok yang nemenin kita turun lewat jalur via Torean. Karena Bang Wasim nemenin kelompok belakang, jadi mereka ada di belakang. Nah, Bang Safir, tadi katanya di situ ada gunung apa? Gua Susu ya? Itu kenapa tuh namanya Gua Susu? Karena air yang di kubangan itu mirip seperti air susu, hampir mirip air susu lah, warnanya putih. Dan di guanya itu netes air belerangnya itu membentuk batu seperti susu gitu. Bukan susu yang dimaksud bisa diminum atau dari ini ya? Bukan. Hewan ya? Bukan. Emang dari proses alam, dari air belerang ya? Ya, air belerangnya dari air belerangnya. Oke. Kita lanjutkan lagi Bang Safir? Siap. Oke, siap. Silakan Bang Safir dulu di sini. Waktu pendakian yang dibutuhkan sekitar 9 sampai 10 jam untuk sampai keluar pintu rimba via Torean. Ada duri-duri halusnya itu kesenggol sedikit aja langsung masuk kulit itu. Hah? Durinya. Air halus soalnya itu. Air belerang. Pakai celana lu, pakai celana panjang. Saya dengar-dengar katanya di sini jalur ini nih ya, tumbuhan-tumbuhan ini berbahaya nih Bang Safir. Bisa dijelasin nggak Bang Safir, ini tumbuhan berbahaya gimana nih? Ini tumbuhannya memang sedikit berbahaya ya, bukan sedikit lagi, memang sangat berbahaya. Karena saya pernah ketusuk juga, itu di daunnya, kesenggol sama tangan saya itu hampir setengah hari berasa itu, kayak digigit tawon, bengkak, merah, bengkak lah gitu. Panas dingin? Iya, panas dingin. Dari batang sampai daunnya itu ada duri-duri halus. Itu yang masuk kulit itu sakit banget. Ini nama tumbuhannya apa Bang Safir kalau boleh tahu? Lupa saya, kalau bahasa Sasaknya daerah sini daun api apalah gitu. Pokoknya saking panasnya lah, makanya dinamakan daun api. Oh gitu jadinya. Ini salah satu teman kita juga nih Bang Akeo nih. Kena, padahal dia udah pakai celana panjang. Kayak tusuk. Gatel. Panas Bang.
kayak tusuk jarum gitu. Iya, itu Lebar. baru awal. Selebar ini. Jancuan ini kalau di Argopuro namanya. Jancuan. Kalau di Argopuro jancuan namanya. Jadi kalau itu kena jancuk. Oh, kirain tuh bukan bahasa ilmiahnya. Sebutan orang sana. Boleh. Udah menghibur. Menghibur di kala orang susah. Ke situ terhibur. Nani aja bau ngono, ngamun baru jadi bau kayak ngono. Sambil istirahat ya, kita ngobrol-ngobrol dikit. Kalau jalur Viatorean ini ada sejarahnya nggak sih? Atau dibuat emang dari Taman Nasional emang atau dari warga? Dari kalau jalur Torean ini sebenarnya ini baru diresmikan baru satu tahun ini diresmikan. Sama pandemi ya, pas Iya. Covid. Baru-baru diresmikan, dibuka beberapa jalur itu yang diresmikan sama TNGR. Dulunya jalur resmi itu cuma 3, dari Sembalun, Senaru, ya itu aja, dua ya? Iya baru 2. Kalau sekarang ada 7. 7? Iya. Apa aja tuh? Torean, Senaru, Sembalun, Aik Beri, terus Timbanu, apa lagi yang 2 itu? Pokoknya ada 7. Ada pokoknya di Google Iya. ya. Kita cari di Google loh, 2 lagi. Terus, nah ini Torean ini sebenarnya dulunya jalur adat, makanya nggak diresmikan sama TNGR. Jalur adat untuk orang-orang warga Warga Lombok, Toreannya. ya warga Lombok untuk pergi berobat mandi ke air panas itu. Inilah jalurnya dari jalur Torean. Torean itu enaknya gini ya, maksudnya kalau kita capek masih banyak kolam-kolam air panas ya. Iya. Terus dari jalur ini juga kan banyak mata air dan Oh jadi kita nggak harus khawatir kekurangan air ya? iya. Sebenarnya kalau naik dari jalur ini bawa 1 botol besar aja cukup. Tapi emang treknya lebih ekstrim dari jalur Lebih Sembalun. ekstrim, ya. Lebih ekstrim. Dan banyak tumbuhan-tumbuhan berbahaya juga kayak tadi ya. Hutannya juga lebih banyak di sini. Lebih padat vegetasinya. Iya, lebih banyak. Oke guys, kita berangkat. Ayo kita berangkat. Ya Bang Setir. Kupluk udah hilang kemarin. Kupluk udah hilang. Perjalanan turun ini memiliki pemandangan yang tidak biasa. Lekukan punggungan yang didominasi hamparan hijau sabana, rerumputan dan ilalang benar-benar memberikan nuansa mempesona. Eskalator, tapi mati listriknya. Menurut para pendaki yang pernah melewati lembah jalur pendakian Torean, mereka seolah-olah berada di dunia lain. Karena pemandangan hijau perbukitan dan punggungan gunung tebing betua, diantaranya dengan celah terbuka, serta pemandangan langit dan awan, sepertinya membawa mereka ke dalam hamparan hijau. Kita turun lewat pakai tali ini nih. Ya. Ini ekstrim banget kayaknya. Ya, ini imbas gempa 2018 yang besar banget itu yang hari Minggu. Dulunya jalurnya ini lurus. Iya. Lurus ya. Lurus banget jalannya. Tapi efek gempa 2018 jalurnya longsor, kepotong. Inilah salah satu jalur ekstrim Viatorean ini. ya imbas gempa. Ada gempa ya. Sampai sebelah 2 gitu ya. Iya. Nah,
disediakan sama TNGR-nya, jadi pakai tali naik lagi. Begitu. Ya. Nah, di sana kan ada air terjun tuh. Itu air terjun ada namanya nggak? Kalau ini nggak ada, ini baru-baru dia nih. Oh, Mungkin baru. kalau dia nggak musim hujan, ini nggak ada air terjun, nggak ada kering ya? airnya, ya kering. Kering ini karena musim hujan, makanya ada airnya. Oke, mantap. Mantap ya. Lanjutkan. Setelah gempa terjadi di Gunung Rinjani, terutama jalur Torean, kini jalur ini telah berubah karena gempa tersebut muncullah jalur-jalur yang baru dan menjadi lebih berbahaya. Tapi pihak Taman Nasional mengupayakan dengan membuat beberapa tangga agar para pendaki tidak terlalu sulit melaluinya. Angin semakin kencang, yang tadinya panas akhirnya sudah tidak lagi. Setelah melewati tangga-tangga yang curam, kami melihat keelokan aliran sungai yang meliuk-liuk cantik di lembah saat berjalan melipir punggungan tebing atau mendaki bukit. Menariknya, sebagian anak sungai tersebut terlihat berwarna putih. Setelah melewati sungai, kami masih harus menuruni bukit lagi dengan beberapa tangga dan tali. Tidak lama kemudian, kami menemukan air terjun. Ini air terjun ya, bukan air jatuh ya. Mantap. Hujan bos, hujan. Air terjun Panimbungan namanya. Diperkirakan memiliki tinggi lebih dari 100 meter. Sekitar air terjun Panimbungan menambah keindahan jalur Torean. Gimana Sobat Traveler? Sangat menarik kan pendakian Gunung Rinjani ini? Sampai di sini dulu ya Sob untuk pendakian Gunung Rinjani. Bagaimanapun, Sobat Traveler harus menyiapkan segala sesuatunya dengan baik dan benar ya. Termasuk fisik dan mental saat memulai pendakian. Juga jangan meninggalkan sampah dan merusak serta melakukan vandalisme. Tetap selalu hati-hati. Sampai bertemu lagi di pendakian berikutnya. MTA Traveler, Lombok Gunung.